Kebakaran besar melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Tarakan. Sekolah menengah atas mulai menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Selamat sore saudara. TVRI Stasiun Kalimantan Utara hari ini Selasa 26 Oktober 2021 kembali menjumpai Anda melalui program Kalimantan Utara hari ini. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Kalimantan Utara. Kebakaran besar melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Sebengkok, Kota Tarakan siang tadi. Sejumlah rumah milik warga hangus dilalap si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dipastikan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik saat kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan. Tampak kobaran api yang sangat besar melalap sejumlah rumah milik warga, tepatnya di RT 3 Kelurahan Sebengkok. Angin kencang dan juga bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat kobaran api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tarakan yang terjun ke lokasi kebakaran dibantu warga setempat berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Sedangkan warga yang rumahnya terbakar berusaha menyelamatkan barang berharga dan menghindar dari kobaran api. Nampak beberapa warga histeris saat kebakaran terjadi. Salah seorang warga, Fitriani, mengatakan dirinya kaget saat melihat api sudah besar membakar rumah yang tepat berada di depan rumahnya. Nggak tahu, kami dalam rumah. Kan anak-anak yang kasih tahu, sekali kami keluar tuh apinya sudah gelap gitu, nggak kelihatan sudah. Nggak tahu, mungkin itu sudah lama atau bagaimana tuh nggak tahu, nggak kedengaran juga, Bah. Duduk-duduk, kayaknya anak kecil yang kasih tahu kan, nah kita simpun-simpun, ini ada yang jadi apa? Ini rumah depan situ aja, nggak tahu bagaimana depan situ. Karena dia di depan kali masuk gang gini di belakang. Tapi sekarang ini kena tahu. Sementara pemicu kebakaran masih belum diketahui. Sejauh ini petugas masih berusaha melakukan pemadaman dan pendinginan. Akibat kebakaran itu, puluhan warga kehilangan tempat tinggal dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, studio mini sementara TVRI Stasiun Kalimantan Utara diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang kemarin. Kalimantan Utara. Bapak bisa ceritakan begitu pentingnya peresmian siaran perdana TVRI Kalimantan Utara ditandai pembukaan pintu studio mini oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama dengan Direktur Program dan Berita Irianto. Profesi acara dilanjutkan dengan pembacaan berita oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang pada program berita Kalimantan Utara hari ini. Sementara itu, Direktur Program Berita LPP TVRI Irianto mengharapkan adanya inovasi konten acara sehingga dapat mengimbangi siaran dari negara tetangga. Ya, karena masih keterbatasan mengenai SDM, anggaran tentunya ya, dan fasilitas teknik karena kami juga baru hadir di sini, kami bertekad dengan teman-teman yang ada di Kaltara ini untuk terus melakukan peningkatan. Baik itu peningkatan di bidang SDM nantinya, penyediaan SDM ke depannya, lalu juga sarana dan prasarana teknik, begitu juga dengan nanti program-program yang bisa meningkatkan nilai budaya setempat. Dan tentunya ke depan kami akan terus melakukan pembenahan di TVRI Kaltara ini seperti dengan melakukan pelatihan jurnalistik dan pelatihan produksi pertelevisian program gitu. Dan juga nanti kita akan melakukan
produksi program yang kita lakukan juga dari pusat, dan kita akan terus berkontribusi di siaran-siaran di Kaltara nanti, sehingga mutu dan bobot dari siaran-siaran yang kita lancarkan dari TVRI Kaltara ini akan semakin diminati. Penyiapan siaran TVRI Stasiun Kalimantan Utara didukung oleh sumber daya manusia dari TVRI Nasional dan TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur, Arif Suryansah, mengharapkan percepatan pengadaan peralatan, sumber daya manusia, dan penganggaran. Selain itu, sinergitas TVRI dengan pemerintah provinsi dan instansi vertikal semakin baik sehingga fungsi kepublikan TVRI Kalimantan Utara semakin dirasakan oleh masyarakat. Strategi yang akan kami lakukan TVRI Kalimantan Timur ya akan bersinergi dengan Kalimantan Utara dan juga akan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ini merupakan suatu lompatan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi TVRI merupakan lembaga penyiaran publik yang berfungsi sebagai edukasi atau pendidikan, media hiburan, informasi, dan juga pelestari budaya. Nah, disinilah peran kita, apalagi di Kalimantan Utara ini merupakan daerah-daerah perbatasan 3T. Nah, di sini memang sesuai dengan visi misi dari program pemerintah pusat. Studio mini sementara yang berlokasi di kantor Gubernur Kalimantan Utara dilengkapi peralatan produksi dan siaran digital. Dari ruangan studio ini, TVRI Stasiun Kalimantan Utara dapat memproduksi dan menyiarkan program acara berita dan dialog, baik secara langsung maupun siaran tunda atau rekaman. Sementara itu, program siaran TVRI Kalimantan Utara dipancarkan melalui transmisi digital pada kanal 36 UHF. Studio mini sementara TVRI Kalimantan Utara ini digunakan sampai dengan pembangunan gedung dan studio yang akan dibangun pada tahun 2022 mendatang. Dari Bulungan, Eva Aziz, TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Sekolah menengah atas di Kota Tarakan mulai menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Sekolah diperbolehkan menggelar tatap muka terbatas dengan kapasitas siswa maksimal 50%. SMA Negeri 1 Tarakan salah satunya sekolah yang mulai menggelar sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka terbatas dimulai sejak pukul 8 pagi. Pembelajaran dibatasi hanya sekitar 3 jam atau sampai pukul 11 siang. Begitupun kapasitas kelas juga dibatasi, hanya 50% siswa yang diperbolehkan mengikuti PTM terbatas. Meskipun sekolah tatap muka sudah dimulai, pihak sekolah juga tetap memberikan tugas kepada siswa yang belajar secara online dari rumah. Pelaksanaan sekolah tatap muka ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan belajar online, karena penyampaian materi bergantung dengan jaringan. Jika jaringan bermasalah, maka akan berdampak pada pembelajaran yang tidak efektif. Tentu saja lebih efektif belajar tatap muka. Maka akan berdampak pada pembelajaran yang tidak efektif. Tentu saja lebih efektif belajar tatap muka seperti ini dibandingkan online. Ya, kalau online itu kan yang pasti kita tergantung dengan jaringan. Itu yang pertama. Ketika jaringan bermasalah, tentu saja pembelajaran jadinya kan tidak efektif kan. Kemudian waktu kita mengajar itu juga terbatas. Hanya 60 menit biasanya kan kalau online itu. Jadi ya itu tadi materi tidak tersampaikan secara sesuai dengan rancangannya guru. Kita kan kalau ngajar kan ada rancangan pembelajarannya kan? Iya. Ada rencana pembelajaran. Tapi karena waktu 60 menit kemudian ada kesulitan terhadap jaringan dan sebagainya, otomatis tidak sesuai rancangan seperti itu. Karena di semester sebelumnya banyak siswa yang nilainya tidak tuntas karena tidak bisa mengikuti pembelajaran online, maka pada hari pertama pelaksanaan sekolah tatap muka ini, para siswa melakukan perbaikan nilai yang belum tuntas. Dengan dimulainya sekolah tatap muka ini, sangat memudahkan bagi guru dan juga siswa dalam menerima materi pembelajaran. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan.
Angka 9 tahun bukanlah ukuran lamanya waktu. Sudah banyak rekam jejak perjalanan sebagai provinsi termuda. Letak geografinya yang mempunyai batas darat dan laut dengan negara tetangga bukan membatasi Kaltara untuk menunjukkan eksistensinya. Etalase mercusuar negara ada di pundaknya. Dengan semangat Kaltara di hati, semua elemen disinergikan untuk membangun daerah. Sebagai upaya memperkokoh untuk menopang perbatasan negara. Dirgahayu Provinsi Kaltara, Kaltara peduli, Kaltara bersinergi, Kaltara di hati. Salam dari prajurit laut Kalimantan. Saudara, Provinsi Kalimantan Utara tepat berusia 9 tahun pada 25 Oktober kemarin. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, dan Wakil Gubernur Yansen Tipapadan berkomitmen untuk melakukan perubahan sesuai visi misi, yakni mewujudkan Kalimantan Utara berubah. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan mulai membuka ruang-ruang perubahan bagi Provinsi Kaltara untuk bisa sejajar, bahkan lebih maju dari daerah lainnya di Indonesia. Gubernur menegaskan bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dituntaskan di masa kepemimpinannya hingga tahun 2024 mendatang, mulai dari sektor pembangunan, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Selain itu, potensi-potensi daerah akan dikembangkan agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kaltara, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, terlebih masyarakat Kaltara banyak yang bergantung pada sektor itu. Gubernur menargetkan tahun 2024 sudah banyak perubahan yang terjadi di Kaltara, begitu juga kondisi masyarakatnya lebih maju dan sejahtera. Target saya dan Pak Yansen 2024 sudah nampak adanya perubahan. Ya, artinya kalau saya dan Pak Yansen selama 3 tahun setengah ini nanti memimpin tidak ada perubahan untuk apa? Ya, kita lihatkan ke masyarakat bahwa Kaltara memang berubah. Berubah untuk maju dan insya Allah masyarakatnya akan sejahtera. Ini karena apa? Saya bilang sejahtera karena banyak peluang-peluang ya di bidang pertambangan, perikanan, pertanian, peternakan, ini banyak peluang ya. Dan nanti kita manakala ini banyak proyek masuk ya, terutama di wilayah KIPI, kita nanti akan kekurangan tenaga. Ya, jadi saya harapkan siap-siap untuk berkarya. Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan sektor lainnya juga harus melibatkan semua masyarakat Kaltara, terlebih sektor pengembangan industri di Tanah Kuning, Mangkupadi, termasuk bidang pertambangan dan energi. Muhammad Aras melaporkan dari Bulungan. Dalam rangka hari ulang tahun ke-9 Provinsi Kalimantan Utara, Perkumpulan Pelayang Indonesia atau Pelangi Kalimantan Utara menggelar festival layang-layang di Pantai Amal, Tarakan Timur. Event layang-layang ini diikuti oleh belasan peserta yang ada di kota Tarakan. Sejumlah peserta menampilkan berbagai macam kreativitas dalam membuat layang-layang. Ada yang berbentuk kapal layar, sepeda, dan berbagai aneka bentuk layangan lainnya. Dalam event ini, para pelayang harus membuat layang-layang agar bisa terbang dengan stabil. Hal ini juga merupakan salah satu kriteria penilaian lomba oleh juri. Selain harus terbang dengan stabil, ada beberapa penilaian lainnya dalam lomba ini, yakni bentuk kombinasi warna, kerapian dan keindahan, keunikan, dan serta kesesuaian tema. Event ini sekaligus menjadi ajang pemanasan bagi Pelangi Kaltara menuju festival layang-layang berskala internasional pada bulan November mendatang di Nunukan yang rencananya akan diikuti oleh peserta dari Malaysia. Membandingkan layang-layang kreativitas yang benar-benar dibuat oleh pelayang yang kreatif, yang merakit menggunakan bambu, benang, dan bisa dilihat sendiri ada yang dari kompe, berbagai macam model. Cuma kan perlu juga yang pelayang ketahui, kita sudah kasih tahu penilaiannya. Kesesuaian tema juga harus diperhatikan. Temanya hari ulang tahun Kaltara yang ke-9, pelaksananya adalah Kormi.
Event layang-layang ini menjadi kegiatan perdana yang digelar oleh Pelangi Kaltara sejak terbentuk 2 bulan lalu. Diharapkan bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, karena setiap tahun ada festival layang-layang baik tingkat nasional maupun internasional. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, Kota Tarakan menyimpan banyak situs sejarah yang berasal dari peninggalan kolonial Belanda. Berikut kisah di balik peninggalan sejarah yang ada di Kota Tarakan. Tarakan menyimpan banyak bangunan maupun benda-benda bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang mencerminkan masa jayanya sebagai pulau penghasil minyak sejak ratusan tahun yang lalu. Seorang pemerhati sejarah yang juga aktif di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Tarakan, Aziz Baderudin, menjelaskan secara singkat perjalanan sejarah Kota Tarakan, serta benda-benda peninggalan kolonial Belanda dan dapat kita jumpai di berbagai tempat di kota ini. Setelah Belanda datang dan mereka menemukan minyak, aktivitas mulai berubah. Masyarakat mulai didatangkan untuk bekerja minyak, di mana Belanda mendatangkan orang Jawa, suku-suku lain, bangsa lain seperti Cina, India, untuk membantu bekerja di BPM. Waktu itu di Belanda perusahaan minyak itu dikelola oleh BPM. Minyak itu tidak pernah bisa lepas dari sejarah Tarakan, ya. Karena dari dasar minyak semualah akhirnya Tarakan terbentuk, heterogenitas terbentuk, semuanya bersumber dari minyak. Data yang kami peroleh, wilayah pengeboran minyak itu ada di pengungsian, di Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, yang dulu masyarakat waktu zaman Belanda itu menyebutnya distrik 1, distrik 2, distrik 3, distrik 4, dan distrik 6. Nah, ada banyak macam peninggalan yang bisa kita lihat sampai sekarang, terutama itu menara pengeboran minyak. Belanda mulai membangun benteng-benteng pertahanan. Tujuannya adalah agar musuh yang ingin merebut Tarakan dapat terhalau dengan adanya pembangunan benteng ini. Sesuai dengan pendataan yang kami peroleh, itu sekitar 60-an, 68. Dan memang saya lihat cukup banyak bunker yang ada di Tarakan. Fungsinya masing-masing beda. Ada berfungsi sebagai logistik, amunisi, pengintai, dan lain sebagainya. Nah, situs-situs ini masih bisa kita lihat sampai sekarang. Mulai dari Juata, Bandara, Peningki, Tanjung Pasir, dan lain-lain sebagainya. Bahkan di kota-kota juga dibangunkan beberapa sarana pertahanan untuk menghalau musuh, terutama Jepang. Untuk sarana perlindungan masyarakat, Belanda membangun sarana perlindungan yang berupa lograf. Itu semacam tempat perlindungan yang dibangun masing-masing satu wilayah yang ditempati oleh penduduk, dibangunkan 2 lograf. Pada zaman pemerintahan Belanda dibangunkan perumahan khusus untuk karyawan orang Belanda. Misalnya rumah Belanda, rumah Bundar. Rumah Bundar itu adalah rumah dinas yang diperuntukkan bagi pegawai Belanda. Artinya tahun 1920 mungkin sudah ada waktu itu. Dan itu kawasannya dalam satu kawasan yang agak besar, walaupun sekarang yang tersisa masih ada 7 ya, dan sebagian besar dimiliki oleh masyarakat. Tarakan memang mendunia sejak dulu kala karena minyak bumi menjadi daya tariknya. Kini, peninggalan bersejarah ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke kota Tarakan.
Dilestarikan dapat menjadi potensi wisata sejarah. Melalui objek wisata sejarah ini dapat dikenal jejak perjuangan bangsa, sehingga menimbulkan semangat cinta tanah air. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sejarah di Kota Tarakan dapat kita lihat dari benda-benda peninggalan Belanda ketika masa penjajahan dulu. Di kota ini masih berdiri kokoh bunker-bunker buatan Belanda. Selain itu terdapat juga menara pantau, meriam, senjata, serpihan-serpihan bekas pertempuran, dan benda-benda lainnya. Bahkan di kota ini juga terdapat makam Belanda, tugu Australia, pengabuan Jepang, dan tentu saja makam para pejuang Indonesia yang mencerminkan betapa perjuangan di zaman penjajahan dulu telah banyak memakan korban. Peninggalan bersejarah inilah yang menjadi potensi wisata sejarah yang saat ini dikembangkan pemerintah Kota Tarakan. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul menyadari merawat dan melestarikan benda-benda bersejarah berarti merawat sejarah itu sendiri agar para generasi penerus bangsa dapat mengetahui jejak perjuangan dan pengorbanan para pejuang tanah air, khususnya di Kota Tarakan. Tarakan dikenal sebagai Pearl Harbor Indonesia karena mulainya Perang Asia Pasifik, Perang Dunia Pasifik dimulai sebenarnya di Tarakan. Jadi perebutan Tarakan sebagai ladang minyak itu ya, untuk logistik perang itu dilakukan oleh tentara Jepang terhadap tentara Belanda awalnya yang berujung kepada perang antara sekutu dengan Jepang seperti itu. Ya kalau kita lihat bahwa sejarah itu di sini sejarah eksplorasi minyak oleh tentara Belanda ratusan tahun yang lalu oleh BPM itu masih bisa kita lihat peninggalan-peninggalan sejarahnya, bahkan masih produksi sampai sekarang ya. Termasuk juga ada Wosteng yang dibom oleh tentara sekutu pada saat itu masih bisa kita lihat dan itu masih kita lestarikan. Termasuk juga beberapa situs sejarah yang lain seperti bunker-bunker, senjata-senjata yang kita hampir temukan hampir di seluruh wilayah Tarakan ini. Mulai dari timur, utara, barat, tengah itu hampir selalu semua punya peninggalan situs sejarah. Tugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini berusaha semua menggali bersama beberapa komunitas yang ada di Tarakan, ada di sini komunitas Tempo Dulu dan sebagainya, itu juga mereka aktif untuk mencari situs-situs sejarah yang ada di Tarakan ini. Dan setelah itu kita petakan kalau memang itu sudah diakuisisi oleh warga, ya kita usahakan bebaskan dan kita pelihara untuk kita restorasi, kita revitalisasi lagi kembali, ya kita jadikan sebagai sebuah destinasi wisata. Dan saat ini memang kita lakukan bersama-sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Tarakan seperti itu. Kita adalah bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan diraih dengan perjuangan para pendahulu yang gugur di medan tempur. Menjadi tugas generasi muda untuk menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini harus tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. Bukan gampang ini perjuangan yang perduluan kita ini. Diajak di Tugu Pahlawan apa semua lihat itu kita lihat. Ya. Jadi kita ini sekarang penerus bangsa ini jangan sama sekali mau dijajah oleh negara lain. Itu amanat itu, jangan ikut-ikuti orang yang melenceng dari Pancasila, jangan. NKRI harga mati. Dengan mengetahui jejak sejarah bangsa, maka akan tumbuh jiwa nasionalisme dan patriotisme.
meneruskan perjuangan pendahulu bangsa tak harus dengan memanggul senjata, namun mewujudkan cita-cita mereka untuk Indonesia yang berdaulat dan bermartabat di mata dunia. Saudara, demikianlah Kalimantan Utara hari ini. Akhirnya, saya Firsta Susan Ferdiani pamit undur dari hadapan Anda. Tak lupa kami kembali menginformasikan kepada Anda bahwa Anda dapat menyaksikan siaran TVRI Kalimantan Utara melalui kanal 36 digital. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dan sampai jumpa.